Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang mahram dan auratnya. Berarti siapa sajakah yang boleh melihat aurat kita? Berarti tidak sembarangan ya orang melihat aurat kita. Oleh karena itu kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baik ya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sajakah mahram yang boleh melihat aurat kita? Seorang wanita dibolehkan terlihat sebagian auratnya di depan laki-laki yang menjadi mahram baginya, serta di depan sesama wanita muslimah. Sedangkan kepada laki-laki yang bukan mahram dan juga dengan sesama wanita tapi yang bukan muslimah, maka yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Istilah mahram sebenarnya mengacu kepada kata haram. Maksudnya wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Yang dimaksud dengan keharaman menikahi wanita adalah menyangkut boleh atau tidaknya melihat aurat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada jenis-jenis kemahraman. Itu ada dua. Pertama, mahram mu'abbad yang artinya abadi. Yang kedua, mahram yang bersifat sementara. Mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mahram karena nasab, karena darah, satu darah. Yang kedua, mahram karena sebab pernikahan, yaitu besan atau kakak ipar. Yang ketiga itu mahram karena persusuan atau penyusuan. Apa sih itu semuanya? Kita jelaskan lebih lanjut lagi. Mahram karena nasab atau karena sedarah yang boleh melihat aurat kita. Pertama, yaitu ibu kandung dengan anak laki-lakinya, berarti dia mahram, berarti dia boleh memperlihatkan aurat di depannya. Yang kedua, al-bin, yaitu anak wanita dengan ayah kandungnya adalah mahram, berarti anak wanita itu dengan ayah kandungnya boleh memperlihatkan aurat di depan ayahnya. Yang ketiga, al-ukhti, yaitu saudara kandung wanita kepada saudara laki-lakinya, seperti kita dengan kakak kita, kakak laki-laki kita itu boleh terlihat aurat di depannya. Yang keempat, al-ammat, itu saudara wanita dari ayah, yaitu encing kita. Ya. Yang kelima itu khalat, artinya seorang bibi, berarti saudara wanita ibu, berarti ini dari ibu. Encing kita dari mamah kita boleh melihat aurat kita di depannya. Yang keenam, banatul akhi, yaitu wanita dari saudara laki-laki dengan pamannya. Yang ketujuh, banatul ukhti, artinya wanita dari saudara wanita dengan pamannya yang boleh melihat aurat kita. Mahram karena sebab pernikahan atau besan atau ipar. Pertama, di sini ada ibu dari istri, berarti mertua wanita dengan menantu laki-lakinya boleh terlihat aurat di depannya, boleh melihat auratnya. Yang kedua, anak wanita dari istri, berarti anak tiri dengan ayah tiri. Misalnya ibu kita nikah, kita jadi anak tirinya. Nah, berarti kan itu ayahnya ayah tiri kita, berarti boleh melihat aurat kita. Yang ketiga, istri dari anak laki-laki, berarti menantu perempuan dengan mertua laki-laki itu boleh melihat auratnya. Yang keempat, istri dari ayah, berarti ibu tiri, kepada anak tiri laki-lakinya boleh terlihat aurat di depannya. Mahram karena penyusuan atau persusuan. Di sini ada kisah cerita, yaitu ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW pernah disusui oleh seorang wanita dari Bani Sya'ad yang bernama Halimah Sya'diyah. Nah, maka untuk itu selamanya Halimah menjadi seorang wanita yang hukumnya mahramnya dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka. Namun Halimah dibolehkan terlihat sebagian auratnya di depan Nabi Muhammad SAW. Dan Halimah itu memiliki seorang anak wanita. Nah, statusnya anak itu dengan Nabi Muhammad SAW itu bersaudara. Maka sebagian auratnya boleh terlihat di depan Nabi SAW. Di antara mereka yang bisa menjadi mahram karena disusui itu, pertama ada ibu yang menyusui dengan anak laki-laki yang disusuinya. Yang kedua, ibu dari wanita yang menyusui, berarti nenek dengan anak laki-laki yang disusui anak perempuannya. Yang ketiga,
ibu dari suami yang istrinya menyusuinya, neneknya juga. Yang keempat, anak wanita dari ibu yang menyusui, saudara wanita sesusuan. Yang kelima, saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. Yang keenam, saudara wanita dari ibu yang menyusui. Itu boleh melihat auratnya. Mahram yang bersifat sementara. Kok bisa sih bersifat sementara? Yaitu seorang wanita diharamkan menikah dengan seorang laki-laki karena alasan yang bersifat sementara saja. Berarti sifatnya sementara, tidak abadi, bisa berubah ketika nanti. Misalkan, pertama yaitu istri orang lain tentunya tidak boleh dinikahi oleh pria manapun. Tapi bila sudah diceraikan atau ditalak, itu boleh dinikahi dan nantinya bakalan menjadi mahramnya dan nanti bisa melihat aurat kita. Yang kedua, saudara ipar atau saudara wanita dari istri itu tidak boleh dinikahi dan juga tidak boleh melihat sebagian auratnya. Tapi jika mau dinikahi, berarti dia udah sifat abadi, berarti boleh melihat aurat kita. Sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada materi atau pembahasan yang masih kalian belum paham, dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ya. Terima kasih.